Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang tumpukan lenting sempurna. Apa itu tumpukan lenting sempurna? Dua buah benda dikatakan mengalami tumpukan lenting sempurna jika pada tumpukan itu tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Maksudnya, energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumpukan adalah tetap. Jadi, pada tumpukan lenting sempurna berlaku satu hukum kekerahan momentum. Misalkan ini ada benda atau bola merah dan hijau, benda 1 dan benda 2, masanya M1 dan M2, kemudian kecepatannya V1 dan V2 di sebelum tumpukan. Kemudian sebelum tumpukan kita hitung momentumnya M1 dan V1 ditambah M2 dikalikan V2. Ini momentum sebelum tumpukan. Ketika sudah terjadi tumpukan, maka keduanya saling menjauh misalkan. Kecepatannya menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Jadi ini adalah lambang kecepatan kalau ada aksennya itu sesudah tumpukan. Dalam hukum kekerahan momentum jumlahnya harus sama antara momentum sebelum tumpukan dan sesudah tumpukan harus sama. Sehingga sesudah tumpukan momentumnya M1 dengan V1 aksen ditambah M2 dengan V2 aksen. Oke. Kemudian untuk memudahkan perhitungan yang mengandung angka 1 M1 V1 ini pindahkan ke kiri sehingga hasilnya adalah min M1 dengan V1 aksen. Sedangkan yang mengandung angka 2 ini kita pindahkan ke kanan. Berarti ini tadi tetap plus M2 dikalikan V2 aksen, ini dipindah ke kanan, hasilnya min M2 dikalikan V2. Oke. Jadi persamaan 1, saya tulis M1 kurung V1 min V1 aksen. Karena ini M1 dan M1-nya sama, kita tulis pakai kurung begini. Demikian juga ini M2, ini ada M2. Ini sama dengan M2 kurung V2 aksen min V2. Ini kita berhenti pada persamaan 1. Kemudian kita tinjau hukum kekerahan energi kinetik. Benda 1 dan benda 2, masanya M1 dan M2, ini sebelum tumpukan, kecepatannya V1, benda 2 kecepatannya V2. Sebelum tumpukan, kita hitung dulu energi kinetiknya. Energi kinetik benda 1 adalah EK1, energi kinetik benda 2 adalah EK2. Kalau kita jabarkan, EK1 sama dengan masanya setengah dikalikan M1 kalikan V1 kuadrat. EK2 ini berarti M2 V2 setengah M2 dikalikan V2 kuadrat. Kemudian benda mengalami tumpukan. Nah, sekarang setelah tumpukan, untuk V1 dan V2-nya berubah menjadi V1 aksen, ini V2 aksen. Arahnya juga tidak sama. Jadi sudah tumpukan, energi kinetiknya EK1 aksen. Ini EK2-nya ini adalah EK2 aksen. Ini setelah tumpukan. Kalau kita jabarkan, kita uraikan. Setelah tumpukan, setengah M1 dengan V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 dikalikan V2 aksen kuadrat. Nah, ini dinamakan hukum kekerahan energi kinetik. Kemudian kita tulis seperti tadi, yang mengandung angka 1 saya pindahkan ke kiri, yang mengandung angka 2 dipindah ke kanan.
sehingga ini menjadi negatif. Ini pindah kanan jadi negatif. Oke. Kemudian karena ini ada setengah semua kita hilangkan sehingga tersisa M1 V1 kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita tuliskan dalam persamaan 2. Yaitu karena ini M1 bisa kita pakai kurung. Ini V1 kuadrat dikurangi V1 aksen kuadrat. Ini. Demikian juga ini ada M2, M2-nya kita keluarkan dari kurung. Yang V2 aksen kuadrat kita masukkan dalam kurung. Seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara mencari konstanta restitusi atau kelentingan? Caranya adalah persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1. Ini persamaan dari 2 tadi, dari energi kinetik ini dibagi, ini persamaan 2-nya ya, dibagi dengan persamaan 1 dari hukum kekekalan energi, dari hukum kekekalan momentum, ini persamaan 1. Nah, bagaimana cara membaginya? Pertama kita coret dulu, M1 dibagi M1. Kalau atas ada M1, ini M1, coret, habis. M2 coret. Sehingga hasilnya seperti ini. M1, M2-nya sudah tidak ada. Kemudian ini ada kuadrat. Ini harus kita keluarkan dari kuadratnya dengan cara memfaktorkan. Jadi V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat kalau difaktorkan menjadi V1 min V1 aksen kali kurung V1 plus V1 aksen. Ini perlu keterampilan matematis. Sekarang dipahami aja ini. Demikian juga kalau ada V2 aksen kuadrat min V2 kuadrat dijadikan gini, oh V2 aksen min V2 di sini V2 aksen plus V2. Kemudian Anda lihat ini V1 aksen, ini ada V1 min V1 aksen sama kan dengan ini, kita coret. Ini juga gitu, V2 aksen min V2, V2 aksen min V2 kita coret. Habis, sehingga tersisa ini. Kemudian kita keluarkan dari kurungnya atau kita lepas kurungnya. Semua tidak ada masalah ya, tidak berubah, hanya kurungnya dibuang. Kemudian kita kembalikan lagi. Yang sebelum tumbukan kita pindah ke kiri, yang sesudah tumbukan ke kanan. Jadi nanti yang tidak ada aksennya kita pindah ke kiri. V2 kita pindah kiri jadi V1, ini karena pindah kiri jadi min V2. Ini V2 aksen sama. Ini V1 aksen pindah ke kanan menjadi min V1 aksen. Nah, ini kita akal supaya formatnya yang satu di depan, yang dua di belakang. Jadi ini tetap V1, 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 V2, V2 tetap. Sedangkan yang ini saya berikan tanda min. Supaya apa? Supaya min dikalikan V1 aksen jadinya min V1 aksen. Kalau min dikalikan V2 aksen, ini min dikalikan min jadi plus V2 aksen. Jadi tujuannya supaya bacanya enak, yang satu di depan, yang dua di belakang. Satu depan, duanya di belakang. Kita lanjut. Jadi kalau ini saya pindahkan ke bawah sini, 1 sama dengan min V1 aksen min V2 aksen dibagi dengan V1 min V2. Secara umum konstanta restitusi ditulis E sama dengan min. Minnya ini dari sini, min ini saya pindahkan ke bawah. Jadi min ini dipindahkan ke sini, ini jadinya ini
P1 aksen min P2 aksen, P1 aksen, P2 aksen, P1 min P2. Ini adalah menggantikan angka 1. Ya, ini khusus untuk lenting sempurna. Kalau ini umum. Maksudnya apa? Ini dinamakan konstanta restitusi atau kelentingan. Jika dalam peristiwa tumbukan E-nya dianggap 1, maka tumbukan dikatakan lenting sempurna. Kalau E-nya nanti kita ganti dengan angka 0, jadi ini 0, maka tumbukan dikatakan tidak lenting sama sekali. Jika nilai E-nya di antara 0 sampai 1, bisa 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya, yang penting di bawah angka 1, tumbukan dikatakan lenting sebagian. Oke, untuk memudahkan kita memahami, kita berikan contohnya. Contoh soal, benda A bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon ke kanan. Benda B bermasa 3 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ke kiri. Kita catat datanya ke penyelesaian. MA catat, MP-nya catat. Perlu diketahui bahwa VA ini diberi keterangan ke kanan. Ke kanannya saya buat positif. Berarti nanti VA dalam perhitungan ditulis 20 meter per sekon. BB, karena disitu arahnya ke kiri, maka BB saya tulis menjadi min 5. Ini nanti dimasukkan dalam perhitungan. Min 5 meter per sekon. Jadi kalau min itu ke kiri. Kedua benda bergerak saling mendekati. Kemudian terjadi tumbukan sentral. Tumbukan kedua benda terjadi secara lenting sempurna. Lenting sempurna, catatan kita tadi E sama dengan 1. Kita pindahkan ke penyelesaian. Tentukan besar dan arah kecepatan benda A dan B saat sesudah tumbukan. Sesudah tumbukan kita tidak tahu kemana arahnya, makanya videonya saya hentikan sampai di sini, karena arah A ke kiri atau ke kanan kita tidak tahu setelah tumbukan. Itu harus kita hitung. Kalau data penyelesaiannya sudah lengkap, kita hitung. Ini kita anggap bahwa data penyelesaian sudah lengkap. Sekarang baru kita hitung bagaimana kecepatan benda A dan B sesudah tumbukan. Kita gunakan hukum kekuatan momentum. MA dikalikan VA, MB dikalikan BB, dan seterusnya. Kita masukkan angka-angkanya. MA-nya 2, VA-nya 20, kita cek VA-nya 20, ini yang kita tulis yang ini 20 ini. Kemudian dikalikan MB-nya 3, ini 3, tulis sini, VB-nya min 5, jadi ini min 5, karena ke kiri tanda negatif, min 5, sama dengan MA dikalikan VA aksen 2, MA-nya 2, V aksen tidak tahu, ditanyakan, sama dengan MB 3, MB-nya 3, BB aksen tidak tahu, tulis kembali karena ditanyakan. Kita sederhanakan sekarang, 2 kali 20 40 plus 3 kali min 5 min 15, 2 B aksen 3 BB aksen. Sudah, kita tinggal hitung. 40 min 15 hasilnya adalah 25. Sehingga kita tulis seperti ini. Mengapa pakai persamaan 1? Karena ada dua variabel, B aksen tidak tahu, BB aksen juga tidak tahu, maka persamaan tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat dicari hasilnya. Ini kita hentikan dulu. Saya catat pada persamaan 1. Nah, untuk bisa mencarinya, maka kita harus cari persamaan yang lain. Kita pecahkan dengan metode yang lain, yaitu dari yang kedua dengan konstanta restitusi atau kelentingan.
Untuk lenteng sempurna, E sama dengan 1. Nih, E sama dengan 1. E perumusannya VA aksen dibagi dengan VA min PB. Oke, kita masukkan angka-angkanya sekarang. E-nya 1, ditanda min, kemudian VA aksen, PB aksen belum tahu, kemudian VA-nya 20, ini, kemudian min PB aksen. PB aksennya adalah min PB ya, min PB, PB-nya adalah min 5. Nih. Jadi kalau begitu, setelah kita hitung, ini tetap 20 ditambah 20 min berarti plus, berarti 20 plus 5, 25. Oke. Kalau 25-nya saya pindahkan ke sini, berarti 25 kali 1, hasilnya 25. Sama dengan min B aksen, min PB aksen. Ini minnya dinaikkan sini. Oke. Atau kalau kurungnya kita buang, ini hasilnya min BA aksen, min B aksen. Min dikalikan min plus BB aksen. Sehingga persamaan 2 kita tulis BA aksen ini, BB aksennya ini, kemudian sama dengan 25. Ini juga berhenti karena kita ini tidak tahu, nggak dapat dicari. Karena sudah ada 2 persamaan, maka dapat dicari dengan cara substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kita tulis 2 BA aksen tadi. Ini persamaan 1. Persamaan 2 kita ambil lagi. Ini yang kita perlu dari atas tadi. Min VA aksen plus BB aksen sama dengan 25. Kemudian kita tulis seperti ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita cek, ini 2 BA aksen, ini min BA aksen. Kalau kita ingin hilangkan BA aksennya, maka ini 2, berarti ini harus dikalikan 2. Oleh sebab itu, persamaan yang atas kita kalikan 1, persamaan yang bawah kita kalikan 2. Hasilnya, karena ini kali 1, sama. 2 BA aksen, 2 BA aksen, 3 BB aksen, 3 BB aksen, sama dengan 25, ini 25. Sedangkan yang bawah kita kalikan 2. 2 min BA aksen dikalikan 2, 2 BA aksen. BB aksen dikalikan 2, 2 BB aksen. 25 dikalikan 2, 50. Kemudian kita gunakan operasi penjumlahan. Setelah dijumlah, 2 BA aksen ditambah min 2 aksen, habis nilainya 0. Ini 3 BB aksen tambah 2 BB aksen, hasilnya adalah 5 BB aksen. 25 ditambah 50, 75. Oh, kalau begitu, BB aksen sama dengan 75 dibagi 5. Oke, kalau kita hitung, ketemunya adalah 15 meter per sekon. Bagaimana arahnya BB aksen? Karena ini ketemu positif, berarti dari catatan di atas tadi, positif berarti ke kanan. Selanjutnya, kita hitung dari persamaan 2, dari sini. Kita tulis kembali di sini. Min BA, min BA, min B, plus BB aksen, BB aksen 25, 25. Dengan maksud bahwa karena BB aksennya sudah ketemu 15 meter per sekon, ini nanti kita tuliskan di sini. Ini kita pindah ke sini. Sehingga hasilnya adalah min BA aksen ini, BB aksennya saya ganti dengan 15 ini. Ganti ini. Jadi kalau begitu, kalau bisa pindahkan ke kanan, 25, ini ke kanan jadi negatif atau min 15. Nah, kita hitung, min V aksen 25 dikurangi 15, 10. Jadi kalau begitu, VA aksennya, berarti kalau ini kita kalikan min, berarti jadi plus. Kalau kiri dikalikan min, sebelah kanan harus dikalikan min. Harus sama berlakunya, yaitu jadi min 10 meter per sekon. Arah VA aksen, karena ini ketemu negatif, kita lihat catatan di atas bahwa kalau negatif berarti arah ke kiri.
Jadi, kalau begitu dapat kita simpulkan, saat sesudah tumbukan kecepatan benda A 10 meter per sekon. Ini ya, 10 meter per sekon, arahnya ke kiri. Ini tanda min tidak usah ditulis lagi di sini karena ini sudah diberi keterangan ke kiri. Ke kiri itu negatif. Dan benda B 15 meter per sekon ke kanan karena ketemu positif 15. Ini benda B. Oke, dapat dipahami. Kalau sudah, kita berikan tugas 43. Benda A bermassa 1 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke utara. Benda B bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon ke selatan. Kedua benda bergerak saling mendekat, kemudian terjadi tumbukan sentral. Tumbukan kedua benda terjadi secara lenting sempurna. Tentukan besar dan arah kecepatan benda A dan B saat sesudah tumbukan. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.